Bisa? Yeay. Halo sahabat hashtag di rumah. Sekarang saya akan sharing tentang penggunaan Google Slide untuk bikin e-book interaktif. Sudah pernah pakai e-book interaktif yang bisa diklik-klik, kemudian pindah ke halaman lainnya, dan pakai Google Slide. Nggak usah repot-repot untuk install software yang lain. Google Slide itu seperti apa? Apa itu Google Drive? Google Drive adalah masuk dari toolsnya Google. Google Drive itu toolsnya Google. Salah satunya adalah Google Slide. Google Drive seperti tampilan berikut ini. Ya, ini adalah Google Drive. Kemudian, di dalam Google Drive ini kita bisa membuat banyak hal yang baru. Lihat di pojok kiri ada tulisan baru, itu kalau diklik, ini saya tandai dengan merah. Kalau diklik ada banyak pilihan, ada bikin folder baru, upload folder. Kalau tiga hal ini biasanya dipakai untuk menyimpan file dan mengirim file. Itu biasanya hanya ini ya, dikiranya Google Drive. Padahal di bawahnya ada lebih banyak fitur yang disediakan oleh Google Drive, yaitu Google Dokumen, Google Spreadsheet, termasuk Google Slide. Pilih saja nanti Google Slide, tinggal diklik, kemudian pilih yang presentasi kosong. Nah, ini saya bersihkan dulu ya, clear drawing dulu. Google Slide biasanya kita kalau kenalnya itu adalah PowerPoint ya, atau membuat slide presentasi. Tapi padahal kalau bisa di otak-atik diakali, bisa di-save as PDF dan bisa dijadikan juga interaktif. Nih, ada PDF-nya. E-book biasanya bentuknya PDF. Apakah ini nanti bisa dicetak? Tentu saja bisa. Karena PDF itu biasanya for printing sudah siap cetak. Bagaimana membuat Google Slide? Biasanya tampilan Google Slide itu 16:9 atau seperti ini, kotak biasa seperti ini ya. Tapi kalau membuat e-book dan pengennya dicetaknya bentuk A4 ataupun B5 ataupun ukuran buku, kita bisa mengaturnya. Sebentar, saya isi dulu beberapa slide kosong, nanti tinggal klik di sini, enter saja beberapa kali, biar nanti ada isinya ya. Kita bikin sekitar 5 slide saja. Ingat untuk diberi judul, misalnya e-book coding PAUD gitu ya. Kita bikin coding untuk anak PAUD. Kemudian filenya pengennya bentuknya buku panjang atau A4. A4 bisa melihat ini. Kita pilihnya penataan halaman. Jadi file kemudian pilih penataan halaman. Setelah itu diklik. Kemudian dipilih. Nah, ini adalah standarnya. Layar lebar 16:9. Pilih yang khusus. Nanti bisa dihitung. Biasanya kalau 11 sama atau kita balik ya. Ini sekitar 11 dengan 27 seingat saya ya kalau A4 itu. Oh, terlalu kecil. Berarti kira-kira 11 terlalu sempit. Anggaplah berapa ya? 15 ya. Ini udah 9. Anggaplah seperti ini bentuk A4-nya. Aduh kurang asik ya. Kok lupa saya. 17 lah ya. Sentimeter dalam sentimeter. Anggaplah ini bentuk A4, nanti bisa diotak-atik lagi. Nah, ingin membuat interaktif adalah kita bisa ngeklik. Misalnya ini tentang coding untuk PAUD, anak usia dini maksudnya. Untuk anak usia dini ya, AUD mungkin nggak pakai P. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa halaman yang akan ditautkan. Anggaplah ini kan 5. Jadi
ada satu halaman utama, yaitu yang ini, slide kedua. Kemudian 3 slide selanjutnya itu halaman yang nanti diklik. Nah, halaman 2, semuanya saya sarankan dikasih judul dulu. Misalnya ini ditulis panduan ya. Kemudian ini cerita. Yang slide 3 diganti cerita. Yang slide 4 coding. Yang slide 5 bermain misalnya gitu. Kan PAUD ya. Ada ceritanya dulu, lalu kita bikin codingnya, lalu dimainkan. Ya, kayak gitu. Nah, kan ada 3, cerita, coding, dan bermain. Di halaman panduan, kita buat 3 lingkaran. Gampangnya kita buat lingkaran ini dihapus saja. Klik 1 kali sampai lingkarnya biru gini, hapus. Kemudian kita bikin bentuk, pilih bentuk di atas, pilih yang lingkaran. Karena untuk anak PAUD gede-gede ya tulisannya. Kayak gini, kemudian kita kasih tulisan, kasih warna-warni yang ngojreng, karena untuk anak PAUD, lalu kasih teks juga, apa aja tadi? Cerita. Oh, gedein, ukurannya sekitar segini, kurang gede. 36, lalu warnanya biar kelihatan putih, kayak gini. Ditaruh tengah yang bagus dulu, nanti tinggal di duplicate. Nah, gini ya, cerita kurang gede kayaknya. Nah, terus kegedean. Nah, ini cerita, satunya apa tadi? Coding, satunya bermain. Cerita ini nanti di apa saya lupa istilahnya, di blok, dipilih, di select, lalu di copy. Copy itu bisa gini, klik kanan, salin, klik kanan, tempel, lalu tarik, jangan diklik dulu, nanti hilang ini gerakan-gerakannya. Kalau susunannya kurang bagus, dipindah. Nah, kalau terlanjur salah langkah, ingat ada undo. Nah, ini adalah undo. Di undo itu dibatalkan. Nah, ini kan terlalu mepet nanti. Aduh, andunya kena lagi. Nah, ini digeser ke atas dikit. Kemudian ini digeser. Lalu kita tempel lagi. Taruh ke bawah. Nah, kayak gini ya. Kemudian diedit. Yang ini coding. Sesuai yang tadi. Kalau terlalu numpuk ditarik sini. Diatur lagi. Seperti Canva ya. Cuma kalau Canva nggak bisa diklik-klik dan bisa tapi rada rumit. Nggak bisa jadi PDF yang clicker. Dan tidak semua apa itu mudah mengakses Canva karena berat internetnya. Kalau ini bisa diterapkan juga di PowerPoint, jadi kalau offline-nya ya. Kemudian warnanya dibedain biar kelihatan menarik karena untuk anak PAUD. Nah, gini sudah. Lihat, gonjreng kan? Tuh. Panduan cerita coding bermain misalnya ya. Nah, gimana membuatnya interaktif? Kita klik di lingkarannya, kemudian diarahkan ke slide yang berisi. Contoh, ini kok saya error terus ini menarik ini. Dinaikkan dulu aja. Oke, biar nggak ketarik. Ini gimana yang, oh, nah ini di tengah, taruh tengah. Oke, nggak mau. Ini di select yang cerita, kemudian kasih link. Nah, linknya. Kita di ceritanya dipilih. Nah, ini link. Link itu bentuknya seperti ini ya, kayak gini ya, apa namanya ya, kabel. Rata-rata link gitu atau begini. Jadi pokoknya gini, rantai kayak rantai, kok kabel kayak rantai. Dikasih link, klik linknya. Nah ini kan langsung muncul nih
milih yang mana? Nah, milih cerita. Kayak gitu. Ah, ini gelap ya. Ini otomatis berarti warnanya kita pilih yang terang aja. Nah, kayak gini, nanti ini pilih yang terang. Biar enggak ketutupan. Direka ulang nih akhirnya yang hitam aja. Awalnya hitam, kalau sudah hidup dia warnanya biru gitu. Biasanya. Kalau tetap hitam. Nah, yang coding juga di select tulisannya, lalu dikasih ke link. Ingat, ini linknya. Saya kasih tanda panah ya. Set. Nah, ini linknya. Nanti muncul sendiri, kita pilih. Yang sudah dipilih pasti nggak akan muncul dia. Nah, ini kita kasih linknya bermain. Kalau dicoba, slideshow. Nah, kalau kita klik ini akan muncul tangan. Nah, tangan itu berarti hidup. Jadi kalau ada panah, bentuknya panah itu berarti mati linknya. Kalau ini berarti berhasil hidup. Klik berarti kita ke cerita, ya kan? Nah, gimana cara biar kembali dari cerita balik ke sana? Nah, di cerita kita kasih tanda untuk kembali. Bisa aja tanda gampang, misalnya segitiga atau panah balik boleh. Kita taruh di bawah sini ya. Ini balik balik ke pertama. Nah, kita kasih link, gambar aja bisa dikasih link. Pilih slide panduan. Nah, kalau nggak muncul, ditulis cari panduan. Nah, ini. Lalu ini bisa di copy. Nah, ini klik, salin. Jadi sudah hidup dia di copy. Semuanya akan ke slide panduan. Balik. Nah, kayak gitu ya. Kita coba. Misalnya ini dari awal, judul pertama. Kemudian kita ke slide selanjutnya, ke cerita. Lalu balik lagi ke sini tuh, balik kan. Coding, balik lagi, bermain, balik lagi. Oke, itu interaktifnya. Nah, gimana? Tinggal nanti cerita, coding, dan lain-lain diisi. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk di sesi cerita. Karena ini untuk anak usia dini, jadi banyakin gambarnya. Ya, misalnya tentang monster gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan gambar monster atau ceritanya aja. Misalnya, eh, atau kucing ya, karena kita mau pakai coding Scratch. Ini saya mau ebook coding PAUD yang menggunakan Scratch 3.0 karena lebih mudah nanti ini tunjuknya. Tapi nanti kalau mau pakai coding Scratch Junior juga dipersilahkan. Ya, kita akan membuat kucing bermain atau kucing bermain dengan tikus gitu misalnya ya. Nanti ceritanya seperti itu. Kucing ingin bermain dengan tikus. Lalu kucing memanggil tikus. Tapi tikus takut karena akan dimakan oleh kucing. Kucing pun bilang, "Jangan takut, nanti aku akan memberimu keju atau memberimu makanan." Kalau di Indonesia nggak makan keju ya tikus, makan segalanya. Nah, ini ceritanya. Kalau kembali ke sini, ketika kita slideshow, nah kita ke cerita, maka akan masuk ke slide cerita. Nanti ketika filenya di save as PDF, ketika anaknya ngeklik itu atau orang tua ngeklik cerita, maka akan ke bagian cerita. Lalu kita kembali ke sini. Jadi kalau e-book yang untuk PAUD kayak gini jangan panjang-panjang ya, biar nggak rumit nanti ngasih e-book interaktifnya. Ya mungkin 10 halaman gitu aja cukup.
Kita lanjutkan ke coding, ya ini coding yang ingin bermain dengan tikus. Nah, coding kita bisa buka di sini. Ini adalah tampilan codingnya. Nah, kita masukkan ada coding, ada kucing dan ada tikus. Tikusnya kita tambahkan ya. Ada mouse. Kita masukkan tikusnya. Ini kita balik dulu biar dia ngadep si kucing. Nah, sprite-nya kita kasih coding supaya ada gerakannya. Nah, kita klik dulu, lalu dia akan bicara. Hai tikus, ayo bermain. Itu. Lalu kita mengirimkan program selanjutnya biar si tikusnya menjawab. Nah, tikusnya akan muncul di situ. Kita sederhana dulu codingnya ya, karena untuk anak-anak. Lalu, ada kucing, aku takut. Misalnya ya, nanti kamu makan aku. Nanti aku jadi makananmu, kebalik ya. Makananmu dong. Nah, sementara ini satu dulu, satu percakapan dulu. Kalau kita play kayak gini nanti. Hai tikus, ayo bermain denganku. Ada kucing, aku takut. Nanti aku jadi makananmu dong. Nah, kayak gitu ya. Nah, kan kita memberikan ini contoh eh, script coding. Nanti ini kita screenshot. Bisa pakai Windows snipping tool di laptop Windows atau screenshotnya di laptop MacBook atau Mac OS ya. Ini di copy lalu kembali ke e-booknya, lalu kita paste atau kita tempel. Tuh, tempel. Tunggu. Nah, ini diberkecil. Berkecil sudutnya ya biar nggak meleot. Nah, ini bisa dilihat strip kucing. Oh, tadi kok nggak ada gambar kucingnya ya. Nah, misalnya gini. Kalau diarahkan ke slide coding, maka munculnya hanya di satu slide ini. Jadi kalau misalnya codingnya banyak, nanti diatur lagi. Ini biar ada kelihatan tikusnya ya. Tadi screenshotnya kurang pas. Ini ada tikus nih, gambar tikus. Jadi diatur nanti. Enaknya pakai e-book, bisa di zoom. Zoom in, zoom out, dan warna-warni. Kalau buku cetak, bisa warna-warni, tapi biasanya nanti jadi lebih mahal karena cetak warna ya. Printing warna jauh lebih mahal, apalagi warna-warni banyak kayak. Nah, ini bisa nanti ditambahi skripnya tikus. Skrip itu urutan coding ya. Skrip tikus. Oh, kurang pendek. Skrip tikus. Nah, ini kalau di slideshow, gede lumayan. Nah, kayak gini. Kemudian yang bermain misalnya pilih dua anak yang berperan menjadi kucing dan tikus. Tempel stiker kucing dan tikus masing-masing di salah satu anak. Atau pakai topi gitu ya. Tuh. Ada atau teman yang lain sebagai pemberi instruksi kode. Jadi misalnya gini, ada satu anak jadi tikus, ada satu anak jadi kucing. Nanti dia pakai topi kucing, satunya pakai topi tikus atau pakai stiker atau apapun yang gampang. Kemudian teman-teman yang misalnya dalam satu kelas PAUD atau TK itu 10 anak misalnya. Berarti 8 anak yang belum
jadi apa-apa kan. Nah, mereka jadi programmernya nih, gitu. Nah, nanti bilang, when green flag click, go to X itu posisinya. Misalnya nanti dikasih gambaran ya, ini posisi tikus, ini posisi kucing gitu. Nanti di ruangannya sama ibu guru. Kemudian ketika tikus disentuh kan when this sprite click. When this sprite click, say. Nah, ada yang memberi kode. Nanti tikusnya bilang. Kemudian tikusnya kucingnya bilang. Kemudian tikusnya dikasih kode. Kodenya disebut oleh teman-temannya kayak gitu ya. Permainannya seperti itu. Nanti ditambahin yang motion maju, yang loncat gitu ya. Antara memadukan coding untuk di gadget dan bermain secara unplug atau secara manual. Jadi anak-anak usia dini, anak TK atau kelas kecil 1, 2 di SD itu bisa dibelajari coding secara blended atau gabungan antara online dengan bermain biasa, bergerak, menulis, menggambar, nah, gitu. Idenya begitu. Buku petunjuknya anak-anak sekarang tuh sangat suka layar, sangat suka disentuh dan interaktif. Maka disarankan bisa membuat yang interaktif. Google Slide adalah yang paling mudah ataupun PowerPoint ya. Kalau Bapak Ibu guru lebih mudah membuatnya dengan PowerPoint. Nah, dikasih interaksi seperti ini. Nah, silahkan mengeksplorasi Google Slide untuk membuat modul pembelajaran dalam bentuk e-book. Nanti bagaimana? Nanti filenya disimpan as PDF ya. Saya contohkan seperti ini. Nanti apakah dibuka dia bisa beneran apa namanya? Mana sebentar ya. Setelah disimpan ini apakah bisa beneran interaktif? Nah, ini udah file PDF-nya. Kita klik. Oh, jangan satu, tampilannya salah ini saya. Bentar. Tampilannya harus single page, jangan satu page. Nah, ini cerita tuh interaktif. Ini sudah PDF ya. Nah, apakah bisa di print? Bisa. Nanti kalau di print akan menjadi 5. Nah, ini akan menjadi 5, bisa di print. Tuh. Cuma nggak interaktif kalau di print. Kalau e-book bisa diklik. Semoga bisa membantu teman-teman yang di sini adalah sebagai guru PAUD atau usia dini atau bahkan SMA juga suka lah gini. Ibu-ibu juga suka atau orang dewasa juga suka. Termasuk tidak hanya belajar materinya tapi mengenalkan menggunakan tools yang ada di internet ini terutama tools bikinan Google yang bisa diakses di semua gadget walaupun laptopnya rada jadul gitu-gitu masih bisa loh gitu. Jadi nggak terlalu harus canggih banget. Nah, kalau tidak bisa mengakses internet terlalu banyak maka bisa memakai PowerPoint. Nah, itu tadi kita eksplorasi Google Slide untuk membuat e-book interaktif. Nanti otomatis akan simpan di sini ya. Ini adalah tampilan dashboard dari Google Drive. Semoga membantu dan selamat berkarya. Ingat untuk belajar coding lebih banyak di hashtag coding, ke Instagram @hashtagcoding atau ke YouTube @hashtagcoding. Saya Ibu Heni Prasetyorini dari Hashtag Coding dan PT Hashtag Kreatif Indonesia mengucapkan selamat belajar. Salam digital kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Yeay.